Selamat sore pemirsa, Partai Kebangkitan Bangsa menghargai keputusan PKS yang telah mengusung Anies dan Sohibul Iman di Pilkada Jakarta. Di sisi lain, PKB menyayangkan sikap PKS yang mengambil keputusan secara sepihak sebelum poros koalisi terbentuk. Akankah PKB menutup pintu koalisi dengan PKS? Bersama saya Gina Vita, segera kita mulai kabar pemilu kada selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, poros koalisi di Pilkada Jakarta menjadi keharusan lantaran tak satu pun partai politik yang memenuhi syarat untuk mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur tanpa berkoalisi. Partai Demokrat memprediksi Pilkada Jakarta 2024 hanya diikuti oleh 2 poros koalisi yang saling berkontestasi. Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khairon memprediksi hanya ada 2 poros koalisi dalam kontestasi Pilkada Jakarta. Legislator DPR ini tak menjelaskan lebih lanjut soal 2 poros koalisi yang akan saling berhadapan. Apakah 2 paslon itu adalah poros koalisi Partai Pengusung Anies Baswedan dengan poros koalisi Indonesia Maju? Menurutnya, perhitungan 2 poros koalisi itu setidaknya melihat dinamika politik yang terjadi akhir-akhir ini. Saya mengkalkulasi ya namanya juga. Ini akan ada head to head. Ya. Berarti Kim dengan Anies. Jika ya independen tidak bisa maju gitu. Artinya berarti Kim dengan Anies aja nih porosnya. Ya nanti kita lihat perkembangannya. Porosnya mana saja gitu. Kan dalam dunia politik kan kemungkinan apapun bisa terjadi. Bukan matematik gitu. Ya, kita lihat dinamikanya, tetapi kan kita bisa melihat perkembangan, progres sampai hari ini ya seperti itu kondisinya. Herman meyakini dapat menang melawan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan seandainya mengusung mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Ia menyebut peluang Ridwan Kamil untuk menang cukup tinggi sebab Ridwan Kamil memiliki popularitas dan elektabilitas yang juga cukup tinggi. Belum ada kepastian, masih dalam pembicaraan, tetapi tokoh yang saat ini memiliki kans dan ini bisa nanti menjadi kandidat di DKI itu adalah Kang Ridwan Kamil. Apa pertimbangannya? Pertimbangannya pertama ya dari sisi popularitas juga Kang Ridwan Kamil termasuk populer. Dari sisi elektabilitas juga cukup tinggi. Kemudian memiliki kapasitas pernah memimpin Jawa Barat yang berpenduduk 30% di Indonesia bisa dipimpin dengan baik. Bisa menghasilkan karya-karya monumentalnya di Jawa Barat. Poros koalisi di Pilkada Jakarta memang menjadi keharusan lantaran tak satu pun partai politik yang memenuhi syarat untuk mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur tanpa berkoalisi. Dari Jakarta, Atika Harahap, Muhammad Rafi, TV One mengabarkan. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawait menghargai keputusan PKS yang telah mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman di Pilkada Jakarta. Namun dirinya menyayangkan sikap PKS yang mengambil keputusan secara sepihak sebelum koalisi terbentuk. Oh ya, kita hargai sikap PKS yang sudah mengunci, tapi yang diperlukan oleh Jakarta adalah kepemimpinan yang plural, kepemimpinan yang mempersatukan, kepemimpinan yang beragam. Karena selama ini Pak Anies sudah identik dengan PKS. Namanya kemungkinan serba terbuka di politik, tapi yang jelas PKB berharap semuanya dibahas bersama-sama. Jadi kita tidak membypass satu dengan yang lainnya, dan kita berharap koalisi juga lebih besar. Kalau PKB dengan PKS kan masih kecil. Setelah disebut-sebut oleh para pengurus Partai Amanat Nasional tingkat wilayah dan pusat, nama Putri Zulkifli Hasan Zita Anjani kembali muncul menjelang Rakernas Partai Amanat Nasional untuk diusung maju dalam Pilkada Jakarta. Bahkan Zita disebut-sebut sebagai calon tunggal dari PAN untuk daerah khusus Jakarta. Partai Amanat Nasional hingga kini masih membahas sejumlah nama sebagai bakal calon kepala daerah, terutama untuk wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Namun menjelang Rakernas PAN di Jakarta, Sabtu besok, nama bakal calon kepala daerah di Jakarta makin mengerucut menjadi satu nama, yaitu Zita Anjani.
Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto yang juga Ketua Tim Des Pilkada Partai Amanat Nasional mengatakan pihaknya kini berusaha meyakinkan nama Zita ke partai-partai lain yang berada di luar poros Anies Baswedan. Meski bursa bakal calon gubernur daerah khusus Jakarta akan berjalan dinamis, PAN tetap yakin koalisi yang dibangunnya mau menerima nama Zita Anjani. Untuk pilkada DKJ, Banten dan Jawa Barat masih dinamis, ya. Khusus DKJ, kami memang mengkerucut ke satu nama di internal, yaitu saudaraku Zita Anjani. Jadi ini yang sedang kami komunikasikan dengan partai-partai yang menurut kami bisa dianggap bisa bekerjasama dengan PAN untuk mengusung pasangan poros di luar poros Anies, ya. Jadi insya Allah komunikasinya terus kami lakukan. Nama Zita Anjani yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jakarta mulai muncul pada pekan ini. Setelah Ketua DPP PAN Jakarta Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio menyebut namanya sebagai salah satu bakal calon Wakil Gubernur Jakarta untuk berpasangan dengan Kaisang Pangarep. Akhirnya menempatkan Zita Anjani sebagai Wakil Gubernur. Nah, lalu ditempatkan sama siapa gitu kan? Nah, saya melihat harus mencari sesuatu yang baru gitu ya. Kalau yang sudah tampil lain-lain gitu kan, akhirnya buat tampil misalnya udah ada Mas RK, Mas Anies dan sebagainya. Ya ini anak muda bolehlah dua-duanya ya, Mas Kaisang dengan Mbak Zita Anjani. Ini kan tawaran dari kami. Selain itu, Sekjen PAN Edi Suparno juga menegaskan jika PAN akan menawarkan Zita Anjani untuk menjadi Bacawagub Jakarta mendampingi Bacagub yang akan dipilih oleh Partai Koalisi Indonesia Maju. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, partai politik tengah memilah dan mengutak-atik siapa bakal calon yang akan diusung dalam Pilkada Jakarta. Saat ini baru PKS yang sudah mengumumkan secara resmi pasangan yang akan diusung di Pilkada Jakarta, yaitu pasangan Anies Baswedan dan Sohibul Iman. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mengusung pasangan Anies Baswedan dan Sohibul Iman untuk maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta November mendatang. Sebagai partai pemenang di Pileg Jakarta, PKS masih membutuhkan koalisi dengan partai lain karena belum mendapatkan golden ticket untuk mengusung pasangan Cagup dan Cawagupnya sendiri. Sementara itu, PDI Perjuangan yang juga dikabarkan mengusung Anies Baswedan mengaku masih memunculkan kader internalnya untuk maju bertarung di Pilkada Jakarta. Buat kami, fokus pada mengerucutkan nama dari kader-kader kami sendiri. Ada Ahok, ada Jarot, ada Andika Perkasa, ada Risma, ada Pras, Ketua DPRD, ada Charles Honoris, dan ada beberapa nama lain. Dan bisa jadi ada nama yang memang belum muncul ke publik, tapi itu yang akan dipilih. Tapi karena pada akhirnya kita meyakini ini karena kebijakan yang cukup strategis, tentu apa yang akan menjadi keputusan Ibu Ketua Umum biasanya yang akan diikuti. Partai Golkar dan Koalisi Indonesia Maju juga belum mengumumkan secara resmi siapa sosok yang akan maju. Nama mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, digadang-gadang akan bisa menyaingi pasangan Anies dan Sohibul. Namun hingga saat ini belum menemukan titik temu. Kita belum menemukan titik temu karena memang kita masih melakukan simulasi-simulasi karena pemilih Jakarta berbeda dengan pemilih di daerah-daerah lain. Karena pemilih daerah lain itu lebih mudah untuk kita prediksi, arah suara masyarakat itu ke sana, itu masih bisa kita prediksi. Tapi di Jakarta adalah sangat cair sekali, sehingga kalau kita salah memprediksi, kita bisa tertipu. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai bakal calon yang akan diusung harus memiliki sejumlah kriteria agar mampu meraup banyak suara di pemilihan gubernur Jakarta. Salah satunya adalah elektabilitas calon yang tinggi. Siapa yang berpasangan dengan siapa, tentu ini masih dinamis. Tetapi ada ukuran, ada indikator, ada parameter. Apa ukurannya? Kalau saya bisa jelaskannya, di antara banyak variabel, di antara banyak faktor, itu ada 4 paling tidak. Pertama ya popularitas diuji. Pasti yang dikenal dong. Gak mungkin disodorkan yang tidak dikenal. Yang kedua, uji elektabilitas pasti. Karena ini kan keterkenalan, ya popularitas, lalu harus diuji dengan keterpilihan, elektabilitas yang tinggi.
Di mana-mana yang menang tuh yang punya potensi yang elektabilitasnya tinggi. Yang ketiga tentu isi tas ini. Jadi isi tas itu menjadi penting. Tetapi kalau kita bertarung di Jakarta sudah pasti tahu biayanya berapa yang harus dikeluarkan. Yang keempat, akseptabilitas. 4 hal tersebut menurut Ujang yang akan diuji ketika bakal calonnya sudah diumumkan ke publik, sehingga ukuran dan kalkulasinya jelas bisa diterima oleh pemilih. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Bupati Asahan Surya menyatakan siap untuk mendampingi menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution, di Pilgub Sumatera Utara. Informasinya saat lagi untuk Anda. Pemirsa, setelah namanya disebut sebagai bakal calon wakil gubernur Sumatera Utara yang diusung oleh Partai Golkar, Bupati Asahan Surya menyatakan siap untuk menerima amanah dari Partai Golkar untuk mendampingi menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution. Para narasumber. Nama Bupati Asahan Sumatera Utara Surya menjadi perhatian warga Sumatera Utara setelah disebut bakal dipilih Partai Golkar sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara untuk mendampingi Wali Kota Medan Bobi Nasution di Pilgub Sumatera Utara 2024. Usai namanya disebut oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Surya masih tetap melaksanakan tugasnya sebagai Bupati Asahan. Kepada wartawan, Surya merasa bersyukur namanya digadang-gadang bakal maju dalam Pilgub Sumatera Utara. Menurutnya, Partai Golkar tentu tidak akan sembarangan dalam menunjuk kadernya maju di pilkada. Kader yang ditunjuk tentunya harus dikenal sepak terjangnya dan memiliki banyak pengalaman. Apalagi menurutnya, ia sudah aktif di Partai Golkar sejak tahun 1977. Ia pun menegaskan siap maju sebagai bakal calon wakil gubernur Sumatera Utara jika resmi diusung Partai Golkar. Ya, saya yakin Pak Ketum Golkar ini nggak spontan tidak langsung menyampaikan itu tanpa ada pertimbangan-pertimbangan, masukan-masukan dari tokoh-tokoh Golkar yang ada di daerah. Dan saya yakin itu mungkin ya dilihat dari rekam jejak, apalagi jam terbang, kinerja dan lain-lain sebagainya. Karena saya sebagai kader Golkar dari tahun 77 saya sudah berorganisasi di Partai Golkar. Jajaran. Sebelumnya pekan lalu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto secara tegas menyebut nama Bupati Asahan Surya sebagai kader Golkar yang akan mendampingi Bobi Nasution di Pilkada Sumatera Utara. Menurut Airlangga, penentuan nama bakal calon dari Partai Golkar sudah memakai data ilmiah. Golkar pada pilkada yang lalu menang 60%, basisnya adalah saintifik. Golkar kemarin mendapat kenaikan di pileg, basisnya juga saintifik. Jadi basis saintifik Golkar tidak akan tinggalkan. Kalau di Sumatera Utara udah ada nama wakilnya? Yang paling dekat Bupati Asahan, namanya Pak Surya, dan dia kader Golkar. Meski namanya sudah disebut oleh Airlangga Hartarto, namun Surya mengaku belum ada pembicaraan lebih lanjut dengan Airlangga ataupun Bobi Nasution. Jika resmi diusung Partai Golkar, Surya berharap mendapat dukungan dari warga Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Manurung, TV One mengabarkan. Pemirsa, Partai Amanat Nasional atau PAN pada Sabtu besok dijadwalkan menggelar Rapat Kerja Nasional Rakernas ke-4 tahun 2024. Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, yang ditunjuk sebagai steering komite, mengatakan Rakernas yang digelar di kantor DPP PAN besok akan digelar secara luring dan daring. Sejumlah agenda pembahasan telah disiapkan, salah satunya membahas mengenai lokasi dan jadwal pelaksanaan Kongres ke-6 Partai Amanat Nasional. Yang tak kalah penting pemirsa, dalam Rakernas nanti juga akan dibahas mengenai penetapan beberapa calon gubernur dan wakil gubernur yang telah mendapat SK DPP PAN. Nantinya SK tersebut akan diserahkan langsung oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Kemudian yang kedua, kita akan menetapkan beberapa calon gubernur
dan Wakil Gubernur yang telah mendapatkan SK DPP PAN format B1 KWK untuk diserahkan surat dukungan DPP PAN langsung oleh Ketua Umum. Besok ada beberapa. Sementara itu pemirsa, Partai Nasdem akan menggelar kongres pada bulan Agustus mendatang yang rencananya berlangsung secara virtual dan juga fisik. Apa saja persiapan menjelang kongres? Kita langsung bergabung dengan rekan Adi Mulya. Adi, bagaimana kemudian persiapan menjelang Rakernas Nasdem pada Agustus mendatang? Ya baik, selamat sore Gina Vita dan juga pemirsa. Memang baru saja Partai Nasdem ini menggelar konferensi pers pra-kongres 3 yang rencananya akan digelar pada tanggal 25 hingga tanggal 27 Agustus 2024 mendatang di Jakarta Convention Center. Kemudian sejumlah hal dibahas dalam konferensi ini. Rencananya memang dalam konferensi ini terdapat 3 pilar penting Gina Vita dan juga pemirsa. Yang pertama ini mengenai pro perempuan, di mana nanti 30% peserta dalam Kongres Nasdem yang akan digelar ini merupakan perempuan. Dan yang kedua ialah pro lingkungan atau Go Green. Tadi juga disampaikan para peserta nantinya akan masing-masing membawa tumbler. Dan yang ketiga ialah pro Pancasila. Nantinya juga para peserta akan menggunakan pakaian dari daerah masing-masing dan ini akan secara kolosal meriah karena dihadiri oleh 100.000 peserta yang berasal dari berbagai macam wilayah. Nah, Gina Vita dan juga pemirsa, dalam kongres ini nantinya memang Partai Nasdem akan mengajukan sejumlah rencana-rencana selama 5 tahun ke depan di bawah kepemimpinan yang baru. Nanti akan disusun agenda-agenda rekomendasi dari Partai Nasdem kepada pemimpin yang baru, karena memang dalam kongres ini nantinya akan pula dihadiri oleh Prabowo Subianto dan juga Presiden Joko Widodo. Jadi kongres ini rencananya akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo dan nanti akan ditutup oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Nah, lalu Gina Vita dan juga pemirsa, dari Partai Nasdem juga rencananya memang dalam konferensi pers kali ini tadi menyebut jika kongresnya akan digelar secara meriah dan juga sangat kolosal karena memang pesertanya sangat amat banyak, di total tadi 100.000, baik yang hadir secara langsung maupun secara virtual melalui aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan oleh para peserta yang berada di luar daerah. Untuk sementara silahkan Gina Vita. Baik, Jokowi dan Prabowo akan menghadiri Kongres Partai Nasdem. Nanti kita akan tunggu ya apakah ada kejutan di Kongres Partai Nasdem terutama untuk Pilkada Serentak 2024. Sekali lagi terima kasih banyak Adi Mulya melaporkan langsung. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, kita jeda dulu. Kami akan kembali hadir saat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, pimpinan MPR menghadap Presiden Jokowi guna membahas persiapan sidang tahunan yang akan digelar pada bulan Agustus mendatang. Seluruh pimpinan MPR secara berkala datang di Istana Kepresidenan Jakarta. Bambang Susatyo mengatakan bahwa kedatangannya ke Istana Negara adalah untuk membahas terkait persiapan sidang tahunan dan hari ulang tahun MPR RI. Ya, membahas hal yang rutin setiap tahun. Ya, terima kasih Pak. Anies Baswedan menjadi satu-satunya nama yang sudah memantapkan langkahnya untuk maju sebagai kandidat calon gubernur Jakarta di Pilkada mendatang. Namanya masih menjadi yang paling unggul dari sisi elektabilitas dan juga popularitas. Inilah yang kemudian membuat PKS tak mau berlama-lama meminang Anies. Anies pun disandingkan dengan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman untuk berlaga di Pilgub Jakarta. Kendati sudah resmi, langkah PKS menduetkan Anies dengan kadernya masih bisa terganjal, lantaran tak cukup kursi untuk mengusung sendiri. PKS mau tak mau harus mencari teman koalisi. Apalagi belakangan PKB menyebut upaya PKS menduetkan Anies dengan Sohibul Iman merupakan keputusan yang blunder. Pernyataan ini bisa menjadi sinyal bahwa PKB tak setuju dengan keputusan PKS yang dilakukan sepihak tanpa komunikasi dengan calon mitra koalisi lainnya. Dari informasi yang beredar, PKB hendak meneruskan bulan madu bersama Anies dengan menyodorkan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah sebagai pendamping. Selain PKB, PDI Perjuangan juga secara terang-terangan membidik nama Anies. Partai Banteng Moncong Putih bahkan diam-diam
juga tengah mempersiapkan kader terbaiknya untuk mendampingi Anies. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, juga sempat menyatakan ketertarikannya untuk dipasangkan bersama Anies. Lalu benarkah langkah PKS mengusung Anies dan Sohibul Iman merupakan keputusan yang blunder, sehingga menutup pintu komunikasi dengan partai lain? Tim TV One mengabarkan. Benarkah langkah PKS mengusung Anies dan Sohibul Iman merupakan keputusan yang blunder atau ini bisa jadi merupakan strategi partai politik yang juga tengah mempersiapkan jawaban mereka di Pilgub Jakarta? Sudah bergabung bersama kami pakar komunikasi politik Lely Arliani. Selamat sore Bu Lely. Langsung saja. Selamat sore Gina Pita. Ya, Bu Lely, langsung saja. Ini kan kita tahu ya, pasca PKS mengusung Anies Baswedan dan juga Sohibul Iman untuk di Pilkada Jakarta, apakah artinya ini sudah merupakan tiket full untuk Anies bisa maju di Pilgub Jakarta atau seperti apa? Meskipun kita tahu PKS ini meskipun kursinya nomor 1 tapi kan nggak bisa mengusung sendiri ya, karena tidak memenuhi kuota 22 kursi di DPRD Jakarta. Ada dua konstruksi yang bisa kita lihat ini Gina Pita. Yang pertama adalah konstruksi elit, yang kedua konstruksi pemilih. Konstruksi elit yaitu seperti yang sudah dijelaskan oleh Gina Pita. Jadi bagaimana elit saling berlomba-lomba untuk saling mendahului sebenarnya. Tapi di antara berbagai gerak yang ingin saling mendahului itu juga mereka mempertimbangkan apa yang bisa digagas jika mereka kemudian berkoalisi. Siapa yang harus maju, apakah mereka bisa mengedepankan kadernya atau tidak, sehingga mereka lebih memilih mana yang lebih cepat menyodorkan kadernya. Jadi dengan demikian, kalau dilihat dari sosok Anies sendiri nih ya, Gina Pita, bahwa dia memang secara elektabilitas dan akseptabilitas di samping popularitas itu sudah menyatu. Maka konstruksi elit yang harus dibangun adalah semua pasti akan menggerakkan mesin partainya jika bisa menyatukan pendapat untuk mendukung Anies. Dan jika pilihan itu pada PKS, jangan lupa juga nih 2 kali pilkada, pemilu kada. Sebenarnya rezimnya namanya pilkada ya, bukan pemilu kada. Pilkada di DKI Jakarta sebelumnya sekarang berubah menjadi DKJ. PKS itu selalu menyodorkan nama-nama dari kader-kadernya. Tapi kemudian gugur juga di lapangan ketika mereka kemudian ketemu dengan kesepakatan politik yang kita tidak tahu di panggung belakang itu seperti apa. Bagaimana sosok misalnya para pendukung dari tokoh-tokoh atau elit-elit yang dimunculkan untuk maju di pilkada ternyata tidak selamanya didukung oleh para penguasa pada saat itu. Contoh saja misalnya bagaimana Gerindra dan PDIP mendukung Pak Jokowi waktu itu bersama Ahok dan menang tanpa adanya dukungan dari penguasa. Demikian juga dengan ketika Anies maju bersama Sandi. Itu berapa kali PKS menyodorkan kadernya, tapi kemudian yang muncul akhirnya Gerindra juga. Nah mungkin fenomena ini juga akan berlaku jika PKS tidak konsisten untuk mempertahankan jejaknya bagaimana bisa menyodorkan kader terlebih dahulu. Itu yang harus kita baca. Jadi artinya apakah terbuka peluang untuk Anies Baswedan ini mendapatkan setengah tiket meskipun sudah diusung oleh PKS? Tadi belum terjawab Bu Lely. Itu peluang itu pasti ada, tapi kemungkinan bahwa dia akan muncul dengan kader-kader lain, muncul juga dengan partai-partai koalisi lain yang kemudian merapat karena peluang kemenangan yang besar tadi, maka ini memungkinkan Anies bukan hanya didukung setengah hati dari kelompok-kelompok yang kemudian bisa jadi PDIP misalnya yang menyodorkan kadernya, tapi bisa juga berkoalisi dengan PKS misalnya. Tapi siapanya, nah misalnya jika PKS kemudian mengalah lagi seperti yang pernah terjadi sebelumnya di Pilkada DKI. Yang sekarang DKJ itu, Pita. Ini menarik tadi Bu Lely sampaikan ya bahwa psikologis dari partai politik saat ini saling berlomba untuk pertama kali mendeklarasikan mendukung sosok yang memang secara elektabilitas dan juga akseptabilitasnya ini cukup tinggi ya. Nah kalau berkaca dari situ Bu Lely, artinya sikap dari PKB yang menyampaikan bahwa PKS ini blunder karena mengusung Anies dengan Sohibul Iman, apakah ini menggambarkan psikologis partai politik yang tadi Bu Lely sampaikan atau bagaimana? Iya, itu tadi yang saya namakan dengan konstruksi elit. Jadi elit berusaha untuk memacu dirinya sendiri. Kami punya kader juga loh. Tapi kemudian dari penyodoran kader itulah mereka punya posisi tawar sebenarnya, Gina Pita. Itu yang selama ini bisa kita baca dari yang terjadi dari berbagai pilkada. Jika kemudian mereka bertemu dengan calon-calon koalisi yang lainnya, sementara mereka sudah sepakat, kami dulu loh yang udah menyodorkan Anies, tapi Anda kan belum menyodorkan kader Anda.
kita punya potensi di kader kita yang seperti ini. Maka ini bisa menjadi bargaining position nantinya ketika mereka membentuk koalisi yang sifatnya lebih utuh ya untuk bisa maju menjadi mencalonkan sepasang calon itu nantinya. Oke, jadi bargaining position ini yang kemudian membuat partai politik atau psikologis partai politik ini berlomba untuk pertama kali mendeklarasikan sosok tokoh dengan elektabilitas tinggi ini, termasuk Anies salah satunya ya, Bu Lely ya? Salah satunya, karena itulah maka panggung politik di Indonesia terutama termasuk di DKI ya, di DKJ ini, bahwa sebenarnya mereka tuh tidak hanya memiliki 2 wilayah panggung, tapi juga ada wilayah panggung tengah yang nantinya akan mereka jadikan sebagai wilayah atau ajang kompromistis antara panggung depan dan panggung belakang. Jadi boleh jadi mereka menyodorkan kadernya, tapi belum tentu kadernya itu yang akan diusung lalu kemudian mereka mengalah untuk sebuah keputusan lain yang merupakan komitmen dari beberapa partai yang akhirnya bisa berkoalisi. Oke, Bu Lely, ini kan kita tahu ya bahwa PKS kan sudah mengusung Anies Baswedan ya, meskipun tadi Bu Lely sampaikan bahwa ini bisa jadi tiketnya masih setengah nih, kan gitu. Tapi artinya kalau psikologis partai politik itu menginginkan kadernya untuk maju meskipun tadi ada bargaining power di sana, apakah kemudian syarat Anies bisa benar-benar diusung ini harus menjadi kader internal sebuah partai politik atau bagaimana? Belum tentu, meskipun ya bagi siapapun yang bernama partai kader, partai apapun sepanjang dia menamakan diri mereka partai kader, seharusnya yang mereka usung itu adalah partainya, memang itu dulu kata kuncinya sebenarnya. Tapi kan saya sering mengatakan apa boleh bulat daripada gepeng nih Gita, karena mereka sendiri tidak punya kader potensial yang bisa dilirik, moncreng lah dari segi elektabilitas dan akseptabilitas serta popularitas. Populer oke, tapi tidak menentukan bahwa mereka itu punya elektabilitas yang memadai untuk bisa masuk di pertarungan pilkada tersebut. Nah ini yang memungkinkan partai-partai itu kemudian mencari posisi aman dulu nih. Kita calonkan ini, tapi kemudian akan ada bargaining position yang bisa kita baca selanjutnya, yang bisa kita bicarakan. Itu soal kenapa tadi Gina Pita juga menyatakan bahwa sebenarnya ada bulan madu juga, ada rencana bulan madu antara PKB dengan menyodorkan kadernya juga, lalu kemudian PDIP juga yang mulai mengatakan bahwa menarik juga nih Anies, mungkin juga ada kemungkinan saya kira bukan Ahok ya, mungkin ada nama lain entah Andika atau siapa. Ini juga merupakan dinamika yang bisa kita baca bahwa sebenarnya konstruksi elit itu tidak sama dengan konstruksi pemilih. Tapi menariknya di DKJ ini kan pemilihnya itu bukan irasional. Di banyak rata-rata daerah lain, mereka adalah pemilih-pemilih rasional yang memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Jadi ini yang menguntungkan apapun yang dibangun oleh partai koalisi nanti, kalau nama sosok Anies sudah ada, maka peluang keterpilihannya jauh lebih besar gitu. Karena popularitas yang dibangun sejak lama oleh Anies, kedekatan dengan masyarakat, mungkin juga yang terakhir kita menunjukkan bahwa siapa yang mendukung Anies ternyata di DKJ, mereka memperoleh suara di pemilu legislatif yang cukup tinggi, dan ini memungkinkan bahwa mereka kemudian bisa bersekutu sebagai konstruksi elit yang memungkinkan bisa sejenak mengabaikan konstruksi pemilih karena pemilih akan mengikuti apa yang diputuskan oleh koalisi partai mereka. Oke, itu tadi perspektif untuk internal partai politiknya, tapi bagaimana dampaknya atau efeknya kepada sosok Anies Baswedannya sendiri, Bu Lely? Apakah ini bisa mengunci dalam tanda kutip Anies Baswedan untuk kemudian bisa diusung oleh partai lain atau seperti apa? Iya, kemungkinan itu besar karena partai-partai itu jangan lupa ya, partai politik itu dibangun untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Jadi kemungkinan dari partai Kim juga bisa mengusung Anies nantinya. Kita tidak pernah tahu itu ya, Gina Pita. Sebab yang dibangun setiap oleh partai politik itu adalah bagaimana merebut dan mempertahankan kekuasaan. Jika kekuasaan itu belum direbut, mereka rebut dulu, tapi sudah ada di tangan, mereka akan mempertahankannya. Dan itulah mereka tidak ada dikotomi partai politik yang kemudian berkoalisi di Pilpres akan sama koalisinya di Pilkada, nggak sama itu. Mereka akan membentuk partai koalisi yang juga bisa berbeda, yang dulunya musuhan bisa berteman, yang dulunya berseberangan bisa menjadi menyatu bersama. Oke, kalau memang potensi Anies bisa juga diusung oleh Koalisi Indonesia Maju, artinya juga PKS ini yang pertama kali mendeklarasikan untuk mengusung Anies Baswedan, artinya apakah positioning yang ingin ditawarkan oleh PKS terbuka untuk berkomunikasi dengan partai politik manapun,
baik itu PD Perjuangan, PKB, dan juga di Koalisi Indonesia Maju. Itu yang sebetulnya ingin ditunjukkan oleh teman-teman di PKS atau seperti apa, Bu Lely? Setiap partai politik yang ingin mengusung kandidat di Pilpres, di Pilkada, itu pasti membuka ruang komunikasi politik yang lebih panjang kepada partai-partai politik lain yang memungkinkan untuk bersatu ya, menjadi koalisi dalam menempatkan figur tertentu yang akan mereka calonkan. Jadi tidak ada kata komunikasi politik itu sebenarnya adalah sebuah proses, Gina Pita. Jadi ada selalu celah bagi kita untuk memandang proses itu. Serumit apapun komunikasi politik, mereka akan ketemu di tingkat kompromi. Kompromi itulah yang menentukan kenapa. Kemudian tadi saya ceritakan kenapa PKS yang dulu bahkan mengusung 11 nama di Pilpres, di Pilkada DKI, pada akhirnya juga legowo ketika Anies menentukan bahwa pasangannya adalah Sandiaga Uno dan dua-duanya adalah Gerindra. Jadi inilah yang harus kita baca, tidak ada yang tidak mungkin dalam politik itu. Oke, baik. Nah, kalau kita bicara soal peta koalisinya, Bu Lely, dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman PKB bahwa PKS ini blunder mendukung Anies Sohibul, dengan psikologis partai politik yang tadi Bu Lely sampaikan, seberapa besar potensi koalisi PKS dan juga PKB untuk mengusung Anies ini dalam Pilkada Jakarta? Ya, salah satu yang dibidik oleh partai politik itu adalah peluang keterpilihan yang jauh lebih besar dibandingkan mereka mengusung calon yang lain. Maka ada kemungkinan PKB pun akan bisa berkomunikasi politik dengan PKS. Entah dengan perubahan komposisi bakal yang dicalonkan itu siapa atau tetap pada pilihan yang sama. Itu yang akan terjadi. Dan itu sudah dibuktikan di beberapa pilkada yang sudah terjadi terutama di DKI yang sebelumnya sekarang DKJ itu. Gina Pita. Oke, jadi kalau begitu, kalau memang komunikasi politik ini masih dikatakan cair ya, seperti tadi Bu Lely sampaikan, akan berapa besar potensi untuk membentuk misalnya 2 atau 3 poros koalisi dalam Pilkada Jakarta nanti? Selalu ada peluang untuk itu, tapi kalau kita melihat dari calon yang bakal dimajukan di Pilkada DKI ini, nampaknya hanya akan ada 2 poros saja. Nah, kemungkinan 2 poros itu juga yang memungkinkan mereka bertarung secara fair ya, bahwa koalisi yang dibentuk itu memungkinkan, kan manajemen komunikasi politik yang dibangun partai politik itu biasanya kalau mesin partainya besar, maka partainya juga akan bergerak masif. Tapi semakin kecil partai politik itu, mereka juga akan membentuk koalisi yang katakanlah secara masif itu digerakkan agak sulit itu, Gina Pita. Namun demikian jika ada kedekatan dengan kekuasaan juga itu lebih memungkinkan mereka membentuk koalisi yang sedikit, tapi jika dekat dengan kekuasaan bisa menang. Tapi fenomena di DKJ kan tidak demikian. Jadi karena di DKJ itu pemilihnya lebih rasional, berapapun koalisi partai itu, sepanjang tokoh atau yang dimajukan itu adalah mereka yang kompeten menurut para pemilih di DKJ, maka siapapun dia, siapapun partai koalisinya, yang penting memenuhi keterpilihan, maka itu akan dilakukan oleh partai politik tersebut. Jadi kita hanya 2-3 partai yang penting bisa mengusung, maka kita bisa menentukan kemenangan ini. Oke, tadi potensi untuk 2 poros koalisi di Pilkada Jakarta sangat besar. Nanti kita lihat konfigurasi partai politiknya termasuk tokoh-tokoh yang diusung. Ini apakah memang nama-nama yang selama ini sudah ada di bursa survei Pilkada atau justru ada nama baru atau sosok baru. Nanti kita sama-sama menunggu. Terima kasih Bu Lely atas waktunya sudah bergabung sama kami di Kabar Pembukaan. Sama-sama Gina Pita. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bakal mencopot penjabat kepala daerah yang terbukti bermain atau terlibat judi online. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bakal mencopot penjabat kepala daerah yang terbukti bermain atau terlibat judi online. Tito bahkan mengancam bakal membuka datanya ke publik, terutama bagi kepala daerah yang kembali maju di Pilkada. Dari PPATK yang juga ikut judi online, informasinya saya dengar ini barusan, benar atau nggak tahu. Yaitu ada beberapa kepala daerah. Saya nggak tahu apakah definitif atau PJ, karena sekarang kan definitif yang hasil Pilkada 2020 ada 270, sementara yang PJ ada 273. Kalau ternyata itu betul terkait dengan judi online, ya bisa kita berikan peringatan. Kalau mungkin 1 kali jumlah yang kecil, kita berikan peringatan, bisa lisan, bisa tertulis, atau mungkin sanksi-sanksi yang lain. Tapi kalau kita lihat adalah besar dan frekuensinya sering,
Kalau dia PJ ya mungkin saya akan ganti, ya sampaikan aja itu seperti itu. Saya akan ganti. Kalau memang klarifikasi sudah dilaksanakan dan buktinya benar, maka bisa saja kita nanti akan sampaikan kepada publik. Dan ingat resikonya ini mau pilkada ya, itu hal-hal yang negatif akan dapat berdampak kepada elektabilitas. Saya kira itu. Pemirsa, anggota Dewan disinyalir banyak terjerat dengan judi online. Formapi meminta agar DPR RI membuka nama-nama anggota hingga staf DPR RI yang terbukti melakukan judi online. Pasalnya, hal tersebut diharapkan bisa membersihkan institusi DPR dari wabah judi online. Fenomena judi online di Indonesia ternyata tidak hanya merambah masyarakat biasa. Sekelas pejabat negara pun dilaporkan turut bermain judi online. Dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengaku mengantongi data bahwa lebih dari 1.000 anggota legislatif, mulai dari DPR, DPRD, dan pegawai Sekretariat Jenderal Legislatif menjadi pemain judi online. Dari anggota yang terlibat, PPATK mengungkap jumlah transaksinya bervariasi. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan jumlah transaksi judi online di anggota Dewan mencapai 63.000 transaksi. Dengan angka transaksi bisa menyentuh ratusan juta hingga miliaran rupiah per orang. Ivan juga menyebutkan PPATK telah mengantongi data pribadi para anggota Dewan yang terlibat dalam transaksi judi online. Ada legislatif pusat dan daerah, ya kita menemukan itu lebih dari 1.000 orang, ya. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 3 DPR RI Trimedia Panjaitan mengaku saat ini DPR tengah menunggu surat dari PPATK mengenai nama-nama yang terlibat dalam judi online. Menyangkut orang, dan kalau kita melakukan tanpa menunggu laporan, melakukan investigasi, tentu memerlukan waktu ya. Kita lebih baik menunggu surat dari PPATK, karena PPATK itu sudah membuat nama siapa anggota Dewan yang bermain judi dan kualifikasinya seperti apa, apakah dia pemain kecil atau pemain sedang atau pemain besar. Sebastian Salang sebagai Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Formapi berharap anggota Dewan yang terlibat judi online harus ditindak tegas. Formapi juga mempertanyakan Kementerian Komunikasi dan Informasi yang seharusnya memblokir situs judi online. Sanksi yang diberikan kepada anggota DPR ini menurut saya penting sebagai sinyal kepada pemain-pemain judi online ini untuk segera kita ingatkan berhenti gitu. Lalu kemudian yang kedua, ini juga untuk mendorong kalau DPR-nya betul-betul tegas. Kan mitra DPR itu ada Menteri Kominfo. Ada polisi, ya, ada OJK. Setiap hari kerjanya Kominfo itu memblokir ini gitu. Pertanyaannya, kenapa nggak pernah beres-beres? Ada apa gitu di situ? Jangan-jangan ada orang di dalam. Iya, Menteri Kominfonya. Lo bisa nggak bertanggung jawab? Mulai dari presidennya, minta pertanggungjawaban dari menterinya. Bisa nggak beres ini? Gitu. Kalau nggak bisa, ya ganti menteri yang bisa ngurus. Kalau negara ini serius gitu. Tapi kalau ini hanya sandiwara saja, ya rame-rame lalu kemudian hilang gitu. Ya akan begini terus. Keterlibatan para anggota Dewan, mulai tingkat pusat hingga daerah dalam transaksi judi online memang sungguh ironis. Lantas, sanksi apa yang pantas dan harus diberikan kepada anggota parlemen yang terlibat praktik haram tersebut? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami kembali hadir saat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, pemerintah Kota Bandar Lampung menerima penghargaan atas upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu program yang dilakukan untuk kegiatan dunia usaha melalui program pinjaman tanpa bunga. Eva Dwiana, Wali Kota Bandar Lampung, memiliki visi atau tujuan untuk menjadikan Kota Bandar Lampung sebagai kota metropolitan. Eva juga sedang menggiatkan kegiatan UMKM dari barang dan juga jasa. Dan uniknya adalah ada program pinjaman tanpa bunga yang diberikan kepada UMKM.
Kita lagi banyak pembangunan dan alhamdulillah sekarang ini kita membebaskan semua investor. Kita berikan kemudahan-kemudahan dengan cara kita mempromosikan daerah kita, dan alhamdulillah sekarang ini investor banyak yang hadir di Bandar Lampung, terutama untuk izin-izin kita permudah, terutama dari online juga kita permudah, dan kalau mereka datang ke perizinan kita juga kita akan mereka berikan kemudahan. Dan untuk Kota Bandar Lampung sekarang ini kita lagi menggiatkan UMKM di mana Kota Bandar itu sangat banyak sekali. Nah, kita ini sekarang lagi meningkatkan UMKM karena kita dari barang dan jasa. Kalau barang kita bagus, terutama usaha UMKM kita bagus, insya Allah semua akan hadir banyak di tempat kita. Dan sekarang ini kita juga punya program pinjaman tanpa bunga. Nah, pinjaman tanpa bunga ini yang kita berikan kepada UMKM yang ada di Bandar Lampung. Selain itu, Eva juga menyampaikan harapannya jika ia kembali dipilih menjadi wali kota Bandar Lampung untuk periode selanjutnya akan mewujudkan semua program-program unggulan terutama sekolah disabilitas. Untuk anak-anak yang masuk SMK dan SMA perguruan tinggi. Nah, ini sudah kita jalankan dan insya Allah dengan ini kita jalankan, mudah-mudahan anak-anak kita yang kemarin skoranya sudah baik dengan diambil provinsi, putuskan bina lingkungan, mudah-mudahan mereka bisa dibiayai dengan beasiswa yang ada kita. Dan kita juga punya satu program lagi namanya sekolah disabilitas satu-satunya negeri di Bandar Lampung ini, mungkin di Provinsi Lampung satu-satunya negeri sekolah disabilitas. Ini kita suguhkan juga untuk masyarakat Kota Bandar Lampung bagi anak-anak disabilitas yang ada di Bandar Lampung. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Anies Baswedan menjadi salah satu bakal calon yang diusung oleh partai yang tergabung dalam koalisi perubahan di Pilkada Jakarta. Sementara Ridwan Kamil digadang-gadang menjadi bakal calon yang akan diusung koalisi Indonesia Maju. Jika Anies Baswedan dan Ridwan Kamil bertarung, persaingan Pilgub Jakarta akan terasa seperti Pilpres 2024. Pilkada Jakarta masih menjadi sorotan publik. Sejumlah partai politik sudah mulai mengeluarkan kartunya dengan cara mengusung nama-nama tokoh yang akan maju di Pilkada. Saat ini baru Partai Keadilan Sejahtera yang sudah mengusung secara resmi pasangan Anies Baswedan dan Sohibul Iman untuk dijagokan di pemilihan gubernur. Santer beredar kabar calon kuat yang akan bersaing di Pilkada Jakarta adalah Anies Baswedan yang diusung PKS dan PKB. PDIP dan Nasdem juga tidak menutup kemungkinan untuk mengusungnya. Calon lainnya yang diprediksi ikut dalam perhelatan pemilihan gubernur Jakarta adalah Ridwan Kamil. Kang Emil digadang-gadang diusung oleh sejumlah partai politik yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Kalau misal dua poros kekuatan, maka ini akan menghadirkan pertarungan yang sangat luar biasa. Maka kalau misal kemudian untuk menghindari itu, termasuk untuk memastikan kemenangan, maka ada potensi salah satu kekuatan akan membentuk poros ketiga. Kita lihat perkembangannya. Mana yang kemudian memungkinkan untuk membentuk poros ketiga. Per hari ini yang kemudian bisa kita cermati, semua masih cair. Di level koalisi perubahan pun juga masih wait and see. Di level koalisi Kim sendiri, tampaknya belum ada satu suara yang utuh. Jika benar Pilkada di Jakarta akan terbangun dua poros, yakni poros Anies Baswedan yang diusung koalisi perubahan ditambah PDI Perjuangan dan poros Ridwan Kamil yang diusung koalisi Indonesia Maju, maka tak heran jika Pilgub Jakarta serasa Pilpres 2024. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, menjelang Pilkada tidak hanya partai politik yang disibukkan menentukan bakal calon yang akan maju, namun perjuangan petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih juga patut diapresiasi. Mereka harus berjalan kaki melewati hutan dan menyeberangi laut untuk mendata warga yang punya hak pilih. Seperti inilah perjuangan petugas Pantarlih di Desa Sukarenda, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak, Banten dalam menjalankan tugas mereka untuk mencocokkan data pemilih. Kondisi kampung yang berjauhan ditambah akses jalan yang sulit untuk dilalui kendaraan membuat para petugas ini harus berjalan kaki sejauh 3 km menuju lokasi. Dengan berbekal sebotol air mineral dan makanan ringan, petugas Pantarlih didampingi anggota PPS dan pengawas desa berjalan kaki melewati perkebunan dan pematang sawah menuju rumah warga yang akan didata. Terkadang mereka harus berhenti di tengah perjalanan untuk sekedar beristirahat guna menghilangkan rasa lelah.
Bukan hanya perjalanan sulit yang harus mereka hadapi, terkadang mereka juga harus menerima kenyataan tidak bertemu dengan warga yang akan didata karena sedang bekerja di sawah atau di kebun. Kebetulan ini untuk yang paling terpencil ya, terjauh dari TPS desa Kampung Cipasung, TPS 8. Ini yang paling terjauh dan alhamdulillah melewati perbukitan, lembah, persawahan, itu jaraknya diperkirakan 3 kilo. 3 kilo ke tempat pemungutan suara. Di Tuban, Jawa Timur, petugas Pantarlih juga mulai melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih Pilkada serentak 2024. Kali ini petugas melakukan coklit di Kampung Nelayan di Kelurahan Karangsari, Tuban. Sejumlah warga yang berprofesi sebagai nelayan rela berenang untuk pulang ke rumah agar bisa menemui petugas Pantarlih. Pelaksanaan coklit sendiri akan berlangsung selama 1 bulan, mulai 24 Juni sampai 25 Juli 2024. Kegiatan coklit ini sangat penting agar seluruh warga termasuk yang berada di pelosok tetap memiliki hak pilih dalam pilkada serentak. Dari Lebak, Banten dan Tuban, Jawa Timur, Siti Ma'rufah Hartono Langgalawe, TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di kabar pemilu kada pada hari ini. Kata saya Gina Vita pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa.